Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, konsentrasi K3 Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul tentang analisis kandungan karbohidrat, glukosa, dan uji daya terima pada nasi bakar, nasi panggang, dan juga nasi biasa. Nah, seperti yang kita ketahui, nasi putih dikatakan sebagai makanan pokok bagi masyarakat di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, nasi putih merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, menurut Widodo tahun 2015. Nasi dijadikan sebagai pangan pokok utama dan lambang kemakmuran dengan tingkat partisipasi konsumsi hampir 100%. Bahkan, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka belum makan jika belum mengonsumsi nasi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, membuat dunia kuliner semakin berkembang pesat. Begitu pula juga dengan olahan makanan yang berbahan dasar nasi. Beberapa di antaranya adalah nasi bakar dan juga nasi panggang, yang banyak kita jumpai di rumah makan dan dapat juga kita buat sendiri di rumah. Selanjutnya yaitu metode. Pengujian menggunakan metode hedonic scale test dengan analisa uji Friedman. Jika terdapat beda nyata terhadap suatu produk, maka dilanjutkan dengan uji Wilcoxon-Sick rank test. Nah, untuk kadar karbohidrat dan glukosa, dianalisis menggunakan uji one-way ANOVA dan post-hoc test atau Turki HSD. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu alat-alat yang digunakan. Yang pertama yaitu Magic Comb. Di sini kita menggunakan Magic Comb merek Cosmos. Kegunaan Magic Comb ini yaitu untuk menanak nasi. Yang kedua yaitu timbangan makanan untuk menimbang nasi. Nah, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, pertama kita akan membahas alat. Alat yang digunakan yang pertama yaitu Magic Comb. Di sini kita menggunakan Magic Comb dengan merek Cosmos, di mana kegunaan Magic Comb ini yaitu untuk menanak nasi. Yang kedua, timbangan makanan. Kegunaan timbangan makanan di sini yaitu untuk menimbang nasi. Nah, alat selanjutnya yang digunakan yaitu oven. Di sini kita menggunakan oven dengan merek nasional. Nah, kegunaan oven ini yaitu untuk memanggang nasi. Selanjutnya yaitu tungku pembakaran untuk membakar nasi. Dan selanjutnya lagi yaitu termometer untuk mengukur suhu arang. Kemudian alat selanjutnya lagi yaitu buret dan juga statis, kemudian labu Erlenmeyer. Nah, adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama beras, yang kedua air, dan yang ketiga yaitu daun pisang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cara aplikasinya. Yang pertama, pembuatan nasi bakar. Caranya cukup mudah. Yang pertama yaitu beras kurang lebih 300 gram dimasak dengan air kurang lebih 0,6 liter dalam Magic Comb. Setelah nasi matang, kemudian nasi ditimbang dengan timbangan makanan kurang lebih 100 gram. Selanjutnya, setelah ditimbang, kemudian nasi dibungkus dengan daun pisang dan ditusuk dengan lidi di bagian pinggirnya agar bungkusan tidak lepas. Selanjutnya, tungku pembakaran disiapkan dan bara api arang harus dihidupkan. Selanjutnya, suhu arang. Suhu arang diperiksa dengan termometer sampai dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Nah, kemudian margarin atau minyak goreng dioleskan pada bungkusan daun pisang. Selanjutnya, nasi yang telah dibungkus daun pisang dibakar kurang lebih 10 menit sampai daun pisang layu dan berubah warna kering kecoklatan menurut Dundu et al. Tahun 2012. Selanjutnya yaitu cara pembuatan nasi panggang. Caranya yaitu beras kurang lebih 300 gram dimasak dengan air kurang lebih 0,6 liter di Magic Comb. Setelah nasi matang, nasi ditimbang dengan timbangan makanan kurang lebih 100 gram. Kemudian nasi dibungkus dengan daun pisang dan ditusuk dengan lidi di bagian pinggirnya agar bungkusan tidak lepas. Selanjutnya, panggangan atau oven disiapkan dan ditunggu sampai suhu stabil. Selanjutnya, margarin atau minyak goreng dioleskan pada bungkusan daun pisang. Nah, setelah nasi dibungkus dengan daun pisang, dipanggang dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit sampai daun pisang mulai layu dan berubah warna menjadi kering. Pembahasan selanjutnya yaitu rancangan percobaan. Yang pertama, analisis kadar karbohidrat terhadap nasi bakar, nasi panggang, dan juga nasi biasa. Kadar karbohidrat tertinggi dimulai pada nasi biasa, kemudian nasi panggang, dan juga nasi bakar.
Hal tersebut terjadi karena pada proses pemanasan berupa pembakaran dan pemanggangan sama-sama membuat kadar karbohidrat pada nasi mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan yang menyatakan bahwa pemanasan akan mengakibatkan terjadinya leaching atau rusaknya molekul pati. Selanjutnya yaitu analisis kadar glukosa terhadap nasi bakar, nasi panggang, dan juga nasi biasa. Kadar glukosa tertinggi dimulai pada nasi panggang, kemudian nasi bakar, dan yang paling rendah adalah nasi biasa. Hal tersebut terjadi karena pada proses pemanasan berupa pembakaran dan pemanggangan sama-sama membuat kadar glukosa pada nasi mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu reaksi, maka makin cepat pula jalannya reaksi, di mana kadar glukosa akan naik seiring dengan bertambahnya suhu. Selanjutnya yaitu analisis daya terima pada nasi bakar, nasi panggang, dan juga nasi biasa terhadap rasa, warna, aroma, dan tekstur. Rasa dan warna. Menurut penilaian panelis dengan hedonic scale test, terhadap rasa dan warna nasi biasa, nasi bakar, dan juga nasi panggang tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari perlakuan pembakaran dan pemanggangan terhadap daya terima nasi dan warna nasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan bahan lain selain bahan dasar berupa nasi. Selanjutnya yaitu aroma. Menurut Karyada et al. Tahun 2014, masakan yang dihasilkan pada proses pemanggangan lebih merata matangnya. Panas pada oven dihasilkan oleh plat logam dari segala arah, sehingga aroma khas dihasilkan dari daun pisang sebagai pembungkus nasi lebih terasa. Sedangkan pada nasi bakar mendapatkan nilai paling rendah di antara perlakuan yang diberikan. Hal ini terjadi karena dalam proses pembakaran, panas yang dihasilkan tidak merata atau hanya dari bawah panggangan saja. Selain itu, bahan bakar digunakan adalah arang yang banyak mengandung karbon. Oleh karena itu, aroma yang dihasilkan pada nasi bakar adalah aroma karbon dari arang dan bau sengit dari daun pisang itu sendiri. Selanjutnya yaitu tekstur. Berdasarkan hasil uji hedonic scale test, perlakuan yang memiliki nilai tertinggi yaitu perlakuan pembakaran, sedangkan perlakuan dengan nilai terendah adalah perlakuan nasi biasa. Nasi dengan perlakuan berupa pembakaran lebih disukai karena nasi yang dibakar dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius dengan waktu 10 menit membuat kadar air yang ada di dalam nasi sedikit berkurang sehingga tekstur nasi sedikit lebih keras. Sedangkan nasi biasa mendapat nilai terendah dikarenakan kandungan air yang ada di dalam nasi masih banyak dan hal ini membuat tekstur nasi menjadi sedikit lembek. Dapat disimpulkan bahwa nasi yang disarankan yaitu nasi bakar karena nasi bakar memiliki kandungan karbohidrat yang rendah dan kandungan glukosa yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, untuk daya terima tekstur nasi bakar paling disukai oleh panelis. Dalam uji daya terima terhadap rasa, aroma, dan warna, walaupun nasi yang memiliki daya terima yang paling tinggi adalah nasi panggang, namun kadar glukosa pada nasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sekitar 1,31 atau 63,28% dari glukosa nasi biasa. Aspek yang paling penting adalah kandungan karbohidrat dan glukosa yang rendah pada makanan lebih direkomendasikan untuk penderita diabetes mellitus khususnya dan untuk mencegah diabetes mellitus pada umumnya. Sebanyak 72,38 gram nasi bakar atau 25,22 gram karbohidrat dan 2,07 gram glukosa dapat dikonsumsi 1-3 kali sehari. Sekian dan terima kasih.